Jumat libur. Adapun markas lugah itu paling maksimal untuk kegiatan paginya ini, untuk dars paginya seminggu 3 kali, tapi untuk dars sorenya setiap hari. Jadi untuk lugah ini paginya itu belajar lugah, kitabnya pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kalau misalnya yang udah tahu Al-Arabiyah Baina Yadaik kitabnya, itu yang dipakai. Itu dars dari jam 8 sampai zuhur. Kemudian istirahat. Ini untuk kegiatan markas lugah ya, bukan yang tadi ya, beda lagi ya. Istirahat sampai sholat asar. Habis sholat asar itu ada dars ke jamiah lagi. Ke jamiah biasanya dars Al-Qaidah Nuraniyah sama Tuhfatul Atfal sama talqin, tahsin gitu. Jadi supaya memperbagus bacaan Al-Qur'annya ada kelas talqinnya seperti itu. Kemudian malamnya itu ada dars fikih Syafi'i. Tapi kalau yang tadi kan mustawa kan tiap hari, kalau ini yang fikih Syafi'inya seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi nggak terlalu berat. Karena di jenjang markas lughah ini dia diutamakan memperkuat hafalan Qur'annya dan lughahnya. Fokus dua ini udah insya Allah ketika antum masuk mustawa enak sekali jalannya. Khususnya yang masih hafalannya belum selesai 30 juz, kemudian yang 30 juz tapi belum lancar, bisa dimanfaatkan waktunya. Itu gambaran singkatnya untuk markas lughah. Itu untuk kegiatannya ya. Adapun markas lughah ini dia lebih dibebani untuk biaya. Karena kenapa? Makannya masih belum gratis. Makan gratis itu nanti setelah kuliah. Pas di sakan kuliahnya. Ataupun markas lughah dia setiap bulannya masih berbayar. Kalau dirupiahkan sekitar 300.000 per bulan. Tapi karena teman-teman Indonesia kalau Anda perhatikan ya, yang ikut program makan di sakan itu sedikit karena mungkin pilih lebih ngirit masak sendiri atau gimana. Cuman kalau Anda sarankan kalau misalnya untuk menghemat waktu mendingan ikut makan sakan seperti itu. Dan biar terbiasa nanti pas ketika di jamnya. Itu gambaran singkatnya untuk program markas lughah. Ada pertanyaan di sesi markas lughah ini? Fanusat, untuk kitabnya itu kita bawa dari sini apa beli di sana ya? Udah disediakan, Set. Udah sediakan semuanya. Untuk kitab sudah disediakan semuanya. Alhamdulillah. Ada yang lain lagi? Afwan Ustaz. Betul. Untuk ini kan tadi kan fokus ke Qur'annya. Nah, saya dengar-dengar tadi kegiatannya kayaknya fokus ke pembelajaran aja. Untuk tahfidnya kira-kira kapan ya, Ustaz? Untuk tahfidz dia ada halaqah Quran itu di pagi sama waktu ketika kan darsnya kan kalau markas lughah dia cuma seminggu 3 kali Ustaz. Jadi yang lainnya itu dipakai untuk Quran. Dari habis subuh, halaqah habis subuh kemudian istirahat, nanti pas ketika nggak ada dars ini untuk Quran lagi. Gitu. Itu terbimbing ya, Ustaz? Ada musyrifnya seperti apa ada musyrifnya. Cuman untuk duha ini musyrifnya untuk pengawas aja sih, pengawas gitu loh. Tapi yang musyrif yang setorannya itu intinya di ba'da subuhnya. Oh, ini Ustaz. Syukran, Ustaz. Wah. Sudah sebutkan kegiatan di mustawa pada saat kuliah dan kegiatan di markas. Kemudian yang mau saya tanyakan, ketika ada hari-hari kosong seperti tadi hari Kamis, hari Jumat, apakah kita disediakan kegiatan atau kegiatannya sendiri-sendiri saja? Gitu. Biasanya kegiatannya kalau eventan itu ada kegiatan bareng, biasanya kadang jalsah ada atau kita adakan daurah seperti itu. Tapi untuk umumnya bebas sih, kegiatan pribadi.
antum mau kegiatan mandiri lah. Kemudian lagi Ustaz, untuk peraturan asrama dan peraturan sakan, nah itu apakah kita dibebaskan atau seperti dulu misalnya di Iskarima seperti itu Ustaz? Gimana? Kegiatan di sakan Ustaz, apakah kita bebas seperti di Iskarima contoh? Untuk itu, untuk sakan dia ada peraturannya, cuman ya nggak seketat dulu mondok, Rek. Yang pertama apa boleh, tapi untuk markas lughah ini nanti ada jadwal pengumpulan HP supaya biasanya ya, soalnya awal-awal supaya terbiasa, kita adakan peraturan jam 10 itu atau jam 8 ya kalau nggak salah. Jam 8 itu sudah dikumpulkan supaya pas belajar malam itu nggak pada main HP dan tidurnya nggak kemalaman gitu. Adapun keluar masuk sakan bebas, nggak perlu izin kecuali keluar daerah masakin. Nanti masakin itu agak luas, mungkin semana ya? Agak luas pokoknya, agak luas. Jadi kalau masih dalam masakin nggak perlu izin. Adapun kalau kamu keluar kota seperti itu dia wajib izin. Mau ke pasarnya agak jauh kayak misalkan contohnya dari Iskarima ke Solo itu baru izin. Gitu. Sudah cukup. Ya kak. Ustaz Fauzan, tafadhol Ustaz. Dari Ana nggak ada pertanyaan tidak sebenarnya, udah cukup informasinya. Udah cukup jelas ya? Ana coba. Waalaikumsalam. Tafadhol. Tadi cintanya Ana ini terlambat masuk, barangkali tadi sudah dijelaskan ya. Maaf. Oh iya. Ahlan orang Tawangmangu. Masya Allah. Ya, ini kan untuk 28 itu adalah biaya keberangkatan menuju Yaman ya, Dad? Ya. Adapun per bulannya itu kira-kira yang perlu kita siapkan berapa ya kira-kiranya? Ya? Untuk per bulan tadi karena untuk tahun awal kalian harus markas lughah dulu. Jadi untuk per bulan yang wajibnya itu sekitar taruhlah kasaran paling mentok 500.000 lah. Tapi insya Allah di bawah itu karena untuk makan kemudian untuk itu paling mentok 500.000 per bulannya. Tapi nanti ketika di tahun berikutnya itu nggak perlu bayar lagi. Itu biaya wajibnya ya, Dad? Iya. Oh iya. Sekarang Dad. Yaman. Ada lagi pertanyaan? Sebelum Ana tutup dengan nanti Ana minta pendapat kalian nanti. Afwan Ustaz. Ya, tafadhol. Ini saya Antum masih di jalan, Muhammad? Masih di jalan? Iya, Ustaz, ini lagi ngantar ibu. Masya Allah. Kami mau melihat wajah antum sebenarnya. Mau bersua dengan antum kan? Apa Ustaz? Nah, terus untuk apa? Kan kita kan bawa HP. Ya. Itu untuk kebutuhan kayak internetnya itu pribadi apa disediakan wifi dari maskannya? Masya Allah, pertanyaan bagus. Untuk internet di sana karena internet Yaman ya sudah tahu sendiri kan ya. Jadi untuk internet Yaman tuh agak susah. Gitu. Tapi di sakannya nanti kalian yang markas lughah itu ada wifi, tapi wifi-nya berbayar. Jadi kalau kita di Yaman itu pakainya kartuan. Nanti antum mau beli kartu yang misalkan kartu itu ada yang 1 giga, ada yang 500 MB seperti itu. Cuman murah sih, murah. Tapi ya internetnya nggak secepat Indonesia gitu aja. Iya, syukuran Ustaz. Ya. Tanya lagi San. Ya, betul. Ana pernah dengar apa betul HP yang kita pakai di Indonesia ini nggak bisa kita pakai di Yaman? Maksudnya nggak bisa nangkap sinyal gitu. Untuk HP gini, kalau untuk sekarang itu sudah bisa, tapi untuk internetnya saja.
Karena sekarang itu alhamdulillah sudah buka 4G, Yaman itu sudah ada 4G-nya. Jadi untuk internet aja. Untuk internet masih bisa HP Indonesia, tapi untuk telepon biasa masih belum bisa. Kecuali iPhone. Kalau misalkan HP-nya iPhone itu bisa. Apa Sat, Ana mau bertanya Sat. Ya, betul. Kan di grup sudah di-share Sat ya, bahwa nanti sore ada tes tulis. Ya. Itu kira-kira yang dites itu apa Sat? Maksudnya materinya atau gimana Sat? Pengetahuannya biasa sih, Sat. Pengetahuan dasar gitu aja. Kemampuan dasar. Nggak susah-susah banget. Santai, nggak usah deg-degan. Gitu. Syukran Sat, syukran. Oh iya. Apa nih Zat? Bapak, Ini Sat. kan kemarin kan saya lihat kan ada ujian lisannya Zat ya. Ya. Itu berbasis bahasa Arab apa bahasa Indo? Campur, Sat. Setengah-setengah. Oh campur. Ya. Terus untuk ini administrasinya, penyelesaian administrasinya kapan Zat? Nanti kan setelah tes kita ada tes. Setelah ini kan masih webinar. Kemudian kerjakan soal, kemudian tes wawancara. Nanti ada pengumuman nama-nama yang sudah fix sekali berangkat. Fulan. Setelah keluar nama, habis itu baru diselesaikan administrasinya untuk segera melakukan pembayaran. Gitu. Oh gitu Zat, syukur Zat. Ya. Apa Sat, Ana mau tanya lagi Sat. Ya. Waktu di grup itu sudah diberitakan jadwal pengumpulan terakhir persyaratan ya Sat ya. Ya. Nah, kan waktu itu Ana sudah berniat untuk translate. Kita dibutuhkan translate ijazah ya Sat ya. Ya, betul. Terus ketika saya tanya ke Ustaz Farhan, kan Ana kan disuruh daftar oleh Ustaz Farhan ya Sat ya. Ustaz Farhan Fadilah. Katanya, Sat, Afwan, Ana gimana ini Sat? Translate dulu atau gimana? Terus kata beliau, ntar katanya nunggu webinar dulu baru translate. Gimana tuh Sat? Ya, nggak apa-apa. Karena untuk keperluan terjemahan ijazah untuk tahun pertama ini kalian belum terlalu dipakai. Karena nanti itu digunakan ketika di tahun berikutnya, itu ketika masuk mustawa. Gitu. Yang paling penting sekarang pastikan semuanya paspor sudah punya ya. Iya, sudah. Paspor sudah punya, itu insya Allah aman. Aman ya? Alhamdulillah, Ana sudah. Syukran Sat. Oh iya. Seperti itu. Ada yang lainnya? Ya. Afwan, Ana mau bertanya tadi kan masalah 4G internet Yaman lah. Ya. Itu Ana sebelumnya pernah dengar di teman Ana katanya baru beberapa daerah, belum semuanya. Apa itu benar atau enggak? Dan kalau misalkan itu benar, apakah daerah kita ini, daerah nanti itu markas ada untuk 4G-nya? Syukron. Syukron. Tanya yang bagus. Untuk 4G emang masih belum seluruh Yaman. Belum seluruh Yaman itu ada fasilitas 4G. Tapi yang tempat kita bakal tempati itu ada 4G-nya insya Allah. Termasuk yang ya kencang lah lumayan. Cuman keharobanya atau listriknya itu agak ta'ban sedikit. Nah, Ustaz. Jadi nanti sering-sering merasakan mati lampu. Nikmatnya listrik itu nanti kalian rasakan nanti setelah di sana. Insyaallah. Ayo, Ustaz Muhammad Rafi'. Gitu ya. Ya. Kita mau bertanya sedikit ya. Yang lainnya Ya. Ustaz Muhammad Rafi', ayo. Insyaallah enggak. Insyaallah. Coba sapa satu-satu ya. Yang pertama dari Ustadz Haikal. Ada Ustadz Haikal di sini? Nah, ada ya. Ustadz Haikal nggak ada pertanyaan? nggak ada Zat. Nggak ada. Ya. Baik. Wajah antum mana Ustaz? Kameranya coba diaktifkan. Ahlan. Baik.
Nggak ada pertanyaan ya Ustaz Haikal ya? Nggak ada, Ustaz. Baik. Kemudian mustaqim. Mustaqim ada? Nggak hadir ya mustaqim? Hadir, hadir, hadir. Nah, Ustaz ada. Ada. Ada pertanyaan Ustaz mustaqim? Ya. Nah, nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Baik. Kemudian Abdul Qadir. Ayo, Abdul Qadir nih. Kalau tulisannya Abdul Qadir, aslinya Abdul Qadir. dekati jalan. Ada Abdul Qadir? Nggak hadir. Hadir tadi. Abdul Qadir? Sahril? Sahril ada? Sahril Sahbuddin ada? Ada pertanyaan Sahril? Tidak ada. Debri ada Debri? Disapa tadi kenapa enggak? Sahlan. Kemudian Absita ada? Absita ada? Nggak ada Absita. Kemudian Salman ada? Ada Ustaz. Ada. Sahlan. Ustaz. Salman ada ya? Absita tadi nggak ada ya? Absita ya? Kemudian Abel ada Abel? Siapa ada, Ustaz? Alhamdulillah. Aji ada? Hadir Ustaz. Baik. Kemudian Cahya. Hadir Ustaz, anak saya. Ahlan. Musa alaihissalam. Hadir Ustaz. Oh, antum Musa namanya. Iya. Masya Allah. Kemudian Nur Faiz ada Nur Faiz? Hadir Ustaz. Oh, Masya Allah. Antum orang Sunda, akhi? Tahu, anak orang Sunda. Masya Allah. Kumaha ada izin mana doa? bertanya boleh? Boleh doa, tafadhol. Anak tuh Universitas Al-Iman itu dulu pernah pernah terjadi peperangan katanya. Ya. Pernah diusir katanya, pernah hancur. Nah, bisa nggak Ustaz ceritakan kisah dari berdirinya gitu, sejarah berdirinya Al-Iman itu sendiri gitu. Dan Antum telat ya tadi, datangnya telat ya? Hadirnya telat ya? ya anak telat Ustaz. Nah, Oh, waduh. ya. Jadi sedikit pengulangan untuk yang telat-telat juga. Pertama, Jamiatul Iman didirikan oleh Syekh Abdul Mani. Yang mempunyai cita-cita tinggi, yaitu. Jadi kenapa Syekh Abdul Majid Zindani ini mendirikan Jamiatul Iman di kalanya itu? Yaitu ketika melihat perpecahan umat Islam di zamannya, ketika yaitu didirikan tahun 93. Jadi mulai ada pembelajaran Jamiatul Iman itu di tahun 93. Nah, dari Saudi semua dikumpulkan, merumuskan manhaj untuk mencetak, makanya nanti risalah Jamiah ini itu al-alim bidini, yaitu seorang benar-benar yang memahami agamanya, al-amil bi ilmi, seseorang yang mengamalkan ilmunya, al-arif bi asrih, yaitu seorang yang mengetahui zamannya, bagaimana perkembangan zamannya,
kemudian al-wari' at-taqi, seorang yang hati-hati dalam beramal dan seorang yang bertakwa. Makanya baru dirumuskan untuk mendirikan Jamiatul Iman ini. Adapun alasan kenapa toh Jamiatul Iman itu diperangi, kenapa toh sampai diusir yang di pusatnya itu? Alasannya kenapa, Ustadz? Musuh-musuh Islam itu selalu benci yang namanya dengan perkembangan Islam. Yang itu Ustaz, 1.500 lulusan. Yang dimana kok setiap tahunnya ngeluarin 1.500 al-alim bidini, al-amil bi ilmi. Seorang ulama-ulama, seorang dai, yang gimana musuh Islam nggak getar. Makanya dari situ munculnya ketakutan khususnya musuh Islam, akhirnya ditutup yang utama ini. Gitu. Jadi itu kisah singkatnya. Tetapi ada pesan dari Ana. Ketika seseorang ingin mengetahui apa tuh latar belakang Jamiatul Iman, siapa pendirinya, jangan lewat internet. Karena lewat internet itu informasinya nggak valid. Oh siap Tad. Gitu seperti itu. Segera Tad. Ya. Oh iya. Ternuhun. Sami. Kemudian Mircal ada? Ada Tat, hadir Tat. Ahlan Mircal. Kemudian yang bertanya, ya tafadhol. untuk entar Tat, ujian lisan yang menguji dari Indonesia apa dari Yaman Tat? Tat. Karena antum ini masih tahapan markas lughah, nanti yang uji masih kita yaitu masih dari anggota BEM nanti yang akan menguji BEM Jamiatul Iman. Tapi nanti ketika masuk mustawa yang uji ya Syekh di sana. Tat. Itu. Oh iya. Kemudian Ridwan ada? Ridwan. Ustaz Ridwan. Enggak ada, Ustaz Ridwan. Muhammad Ridwan ada? Ridwan. Di tulisannya ada, cuman enggak nyapa. Assalamualaikum Ustaz Ridwan. Lanjut ya. Kemudian ada Ridwan Siregar. Ridwan Siregar ada? Gak ada tanggapan. Kemudian Ustadz Mirham. Ustadz Mirham ada? Hadir Ustaz. Ahlan. Kemudian Miftahuddin Adi. Miftahuddin Adi ada? Hadir Ustaz. Ahlan. Kemudian Akil Firmansyah. Akil Firmansyah? Nggak ada. Darmawan. Coba kameranya. Masya Allah. Ahlan bi ahlil ghail. Insyaallah, jazakumullah khair. Ahlan. Masya Allah. Darmawan ini teman-teman sekalian. Ini teman kita yang sudah sampai di negeri Yaman duluan. Kita masih di Indonesia, beliau sudah sampai Yaman. Insyaallah, jazakumullah khair. Masya Allah. Kemudian siapa ini? Khalis. Khalis ada? Khalid. Nama Ustaz. Oh, Sulaiman Khalid. Saya pinjam laptopnya teman anak Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Kemudian Firja. Fadal Ustaz Firja. Ahlan. Masya Allah. Masalah tahfidz. Kemudian Aan. Terakhir Aan. Aan ada? Nah, Ustaz. Ustaz. Masya Allah. Masih di Malang, Ustaz Aan. Antum di Malang kan? Sudah di Sumatera Ustaz.
Masih dari Sumatera. Sumateranya mana? Kan baru. Anak Palembang. Nah, Palembang. Masya Allah. Jangan lupa bawa pempek saat di sana nggak ada pempek. Baik, setelah anak absen, alhamdulillah sudah cuman ada 2 orang aja yang nggak hadir. Alhamdulillah ala kulli hal. Ana tutup dengan pendapat kalian. Ana minta pendapatnya kalian. Jadi gini, kan kita terjadi pengunduran pemberangkatan ya, karena disebabkan ada beberapa kendala, yaitu karena nggak bisa berangkat di bulan Juli. Akhirnya kita undur di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus insya Allah kita usahakan. Tapi Ana minta pendapat kalian dulu gitu loh. Nah, pendapatnya gimana? Yaitu ada kesempatan kita berangkat ke Yaman tapi lewat Saudi. Ketika kita lewat Saudi, ada kesempatan untuk umroh terlebih dahulu. Seperti itu. Atau lewat jalur biasa. Jalur biasa yaitu lewat Mesir, kemudian nanti dari Mesir langsung ke bandara Yaman. Kaitan dengan biaya? Ada tambahan biaya kalau seandainya kita Ya. Untuk yang lewat Saudi itu apakah biayanya tetap, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita berangkat lewat Saudi itu berangkat bulan Juli ini atau tetap Agustus? Cukup. Yang pertama, kalau misalkan kita pilihan nomor 1 yaitu berangkat lewat Saudi dan sekalian umroh, mungkin biayanya akan nambah sekitar total 30 juta Ustaz. 30 juta. Jadi nambah sekitar 2 jutaan. 2 juta untuk sekalian lewat Saudi. Kemudian untuk tanggalnya ya bulan Agustus gitu loh. Bulan Agustus. Oke, baik Ustaz, saya ikut kesepakatan bersama. Gimana yang lainnya? Ada tanggapan? Ikut Ustaz. Mungkin ini Ustaz, bisa dibicarakan dengan orang tua dulu Ustaz. Maksudnya kami bisa nggak pahamnya minta pendapat dari orang tua dulu. Mungkin ntar siap. Betul. Nanti makanya anak torahkan, anak ungkapkan sekarang, nanti kita bikin list. Kita bikin list di grup itu siapa yang pilihan nomor 1 dan siapa yang pilihan nomor 2 gitu. Pilihan nomor 1 dengan catatan nambah biaya sekitar, paling kita usahakan nambah biaya cuma 2 juta lah. 2 juta insya Allah nggak lebih. Tapi kalau nanti misalkan ada kelebihan nanti kita infokan kembali. Gitu. Atau pilihan nomor 2 yaitu lewat jalur biasa, lewat Mesir. Seperti itu. syukur Ustaz. Untuk yang jalur biasa berangkatnya kapan ya kira-kira? Kalau misalnya jalur biasa, kemungkinan imma akhir Juli atau di Agustus, awal Agustus. Afwan Ustaz, Betul. Ani mau nanya, untuk umrohnya itu kira-kira berapa hari Ustaz? Umrohnya sekitar, kalau anak pribadi ya, dulu anak ketika masuk Yaman itu anak umroh dulu. Jadi dari yang berangkatin anak itu kita umroh terlebih dahulu sekitar 5 harian. Jadi 3 hari kalau nggak salah, 3 hari di Mekah, 2 hari di Madinah. Habis itu kita lanjut berangkat ke Yaman. Syukur Ustaz, infonya. Ya. Ada yang lainnya? Gak ada ya? Baik, nanti di di grup kita bikin listnya, nanti tinggal pilih yang 1 atau pilihan 2. Kemudian nanti segera siap-siap untuk mengisi tes tulisnya. Tes tulis insya Allah Ana nanti mulai share, kemudian kalau bisa segera dikerjakan, foto segera dikerjakan dan dikumpulkan lewat Ana Japri. Gitu.
Paham semuanya ya, insya Allah. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung lewat Ana atau lewat Ustadz Farhan Fadilah. Itu aja, kita tutup pertemuan kita yang singkat ini dengan doa sahabat majelis. Subhanallah, kurang lebihnya maaf. Nanti kalau misalkan ada kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.